Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, Praja Pratama Putri, Natasha Shalom Palendeng, NPP 362081, kelas D3, Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Di video kali ini, saya akan membuat tugas video yang dimaksudkan untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar filsafat ilmu, dosen Profesor Dr. Fernanda Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Saya akan memulai untuk menjelaskan materi. Di materi yang pertama, mengapa kita Pamong Praja perlu belajar filsafat ilmu. Pamong Praja merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, Pamong Praja dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan etis agar mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Salah satu cara untuk menumbuhkan kemampuan tersebut adalah dengan mempelajari filsafat ilmu. Filsafat ilmu berperan penting dalam membentuk pola pikir yang mendalam, logis, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran serta keilmuan. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan, dasar-dasar ilmiah, dan metode dalam memperoleh serta menggunakan ilmu pengetahuan. Melalui pemahaman terhadap filsafat ilmu, Pamong Praja dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menilai, mengevaluasi, dan mengkaji suatu persoalan secara objektif. Pemikiran kritis ini sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi masalah yang kompleks dan tidak terduga di lapangan nantinya. Selain itu, filsafat ilmu juga menanamkan cara berpikir yang rasional. Rasionalitas membantu Pamong Praja agar tidak bertindak secara emosional atau gegabah dalam menyelesaikan persoalan, melainkan berdasarkan pertimbangan logis dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berpikir rasional, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil akan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Lebih jauh lagi, filsafat ilmu juga memiliki peran penting dalam membentuk sikap etis bagi Pamong Praja. Etika merupakan dasar moral dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan memahami nilai-nilai etika dalam filsafat ilmu, seorang pamong praja akan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Filsafat ilmu juga mendorong seseorang untuk memiliki wawasan yang luas melalui refleksi dan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat ilmu, manusia, dan kehidupan. Pamong Praja akan terbiasa berpikir mendalam dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Hal ini akan meningkatkan rasa ingin tahu, memperluas cara berpikir, dan membantu dalam menemukan metode yang tepat untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi. Kesimpulannya, filsafat adalah komponen penting kepemimpinan. Dengan belajar berpikir secara logis, seimbang, kritis, sistematis, dan komunikatif, kita akan menjadi seorang pemimpin ideal yang amat dibutuhkan oleh berbagai bidang di Indonesia. Selanjutnya, di bagian B, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang filsafat, dogma, dan ideologi. Menurut pemahaman saya, filsafat adalah usaha manusia untuk memahami segala sesuatu secara mendalam dan rasional. Filsafat bukan sekedar teori atau kumpulan pengetahuan, tetapi cara berpikir kritis untuk mencari makna di balik kenyataan. Filsafat mengajarkan kita untuk tidak menerima sesuatu begitu saja, melainkan mempertanyakannya, mengapa demikian dan apa dasarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat membantu saya untuk tidak mudah menilai sesuatu hanya dari permukaan, melainkan melihat dari berbagai sudut pandang agar keputusan yang diambil lebih bijak dan beralasan. Filsafat berarti cinta akan kebenaran, suatu dorongan terus-menerus, suatu dambaan untuk mencari dan mengejar kebenaran. Sementara itu, dogma menurut saya adalah suatu keyakinan atau ajaran yang diterima begitu saja tanpa perlu dipertanyakan kembali. Dogma biasanya muncul dalam konteks agama atau ide kepercayaan tertentu.
Dogma bisa menjadi pedoman hidup karena memberi arah dan kepastian, tetapi di sisi lain bisa membatasi kebebasan berpikir jika diterapkan secara kaku. Saya memandang dogma sebagai fondasi keyakinan yang harus dihormati, namun tetap bisa dipahami secara terbuka agar tidak menutup diri terhadap pemikiran dan perubahan zaman. Sedangkan ideologi bagi saya adalah sistem nilai dan gagasan yang membentuk cara pandang seseorang atau kelompok terhadap dunia dan kehidupan sosial. Ideologi menjadi semacam peta yang mengarahkan bagaimana kita bertindak dan menilai sesuatu, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, ideologi Pancasila di Indonesia bukan hanya sekedar konsep politik, tetapi pedoman moral dan sosial yang menuntun perilaku masyarakat agar hidup rukun, adil, dan beradab. Ideologi memberi arah bagi tujuan bersama, sementara filsafat membantu kita memahami maknanya, dan dogma memberi kekuatan keyakinan dalam menjalankannya. Dari ketiganya, saya melihat hubungan yang saling melengkapi. Filsafat memberi dasar berpikir, dogma memberi keyakinan, dan ideologi memberi arah tindakan. Jika manusia hanya berpikir tanpa keyakinan, ia mudah ragu. Jika hanya berpegang pada dogma tanpa berpikir, ia bisa kaku. Jika memiliki ideologi tanpa dasar pemikiran dan keyakinan, maka arah hidupnya bisa mudah goyah. Jadi, keseimbangan antara ketiganya sangat penting agar manusia bisa berpikir logis, beriman kuat, dan bertindak sesuai nilai yang diyakininya. Akan tetapi, filsafat berbeda dengan ideologi dan dogma yang cenderung tertutup, menganggap kebenaran tertentu sebagai sesuatu yang tidak dapat dipersoalkan dan diterima begitu saja. Sebaliknya, filsafat tidak menerima kebenaran apapun sebagai sesuatu yang telah selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian C, pengertian ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan adalah dua jenis yang berbeda, tetapi saling berikatan. Walaupun saling terikat, ternyata ilmu dan pengetahuan memiliki makna yang berbeda. Ilmu merupakan hal yang berisi deskripsi data pengalaman, tersusun secara metodis dalam rumusan yang mudah dipahami, diciptakan secara sengaja untuk memperoleh jawaban yang handal mengenai persoalan alam dan sosial. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Setiap ilmu harus memiliki objek tertentu untuk dikaji. Tetapi, karena ilmu filsafat tidak dapat menjawab semua persoalan yang dihadapi manusia, muncullah cabang-cabang ilmu lainnya. Ilmu berkembang karena munculnya berbagai paradigma baru yang digunakan untuk memahami gejala dan peristiwa yang diamatinya. Sebagai suatu proses, ilmu merupakan aktivitas penelitian, diskusi, dan ceramah ilmiah. Sebagai suatu prosedur, ilmu merupakan metode ilmiah. Sebagai suatu produk, ilmu merupakan pengetahuan yang sistematis. Seperti yang kita ketahui, definisi ilmu dari berbagai peneliti ada banyak. Contohnya, menurut Hofer, ilmu adalah seperangkat aturan dan bentuk guna penelitian yang diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki jawaban yang handal. Ada juga menurut Uja Wijatna, secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rumus-rumus yang sederhana. Dan menurut Van Persen, ilmu bukan abstraksi lagi, tetapi kesatuan metode yang melingkupi segala-galanya dan dalam kesatuan itu setiap ilmu memperoleh tempatnya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan mungkin diketahui oleh manusia. Pengetahuan tentunya bersifat sangat luas karena mencangkup segala sesuatu yang diketahui oleh manusia sekarang ini maupun yang mungkin diketahui pada masa mendatang, baik yang bersifat empiris maupun yang bersifat non-empiris. Secara sederhana, dapat dikemukakan bahwa setiap ilmu adalah pengetahuan, sedangkan setiap pengetahuan belum tentu merupakan sebuah ilmu. Sebab ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian D, jelaskan tentang ciri-ciri ilmu. Ciri-ciri ilmu yaitu memiliki objek tertentu, yang artinya setiap ilmu harus memiliki objek tertentu untuk dikaji.
Objek ilmu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek materia dan objek forma. Objek material adalah apa yang dikaji atau topik utama suatu ilmu, sedangkan objek forma adalah sudut pandang atau cara berpikir yang digunakan untuk mengkaji objek material tersebut. Satu ilmu dengan ilmu lainnya mungkin memiliki objek materia yang sama, tetapi harus memiliki objek forma yang berbeda. Lahirnya ilmu baru karena adanya sudut pandang yang berbeda terhadap objek yang sama. Ilmu yang memiliki objek materia sama dikelompokkan dalam satu rumpun. Agar dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu perlu memiliki metode sendiri. Selain memiliki objek forma yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu yang sudah mapan biasanya juga memiliki metode yang khas yang sangat berkaitan dengan objek forma ilmu yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar semua gejala dan peristiwa khas dari objek forma ilmu bersangkutan dapat mudah dipahami dan dimengerti, yang pada gilirannya akan diperoleh pengetahuan yang benar. Apabila sebuah pengetahuan mencoba mengetahui segala sesuatu yang ada dan atau yang mungkin ada, maka ilmu mencoba mengetahui objek-objek yang bersifat empiris saja. Inilah yang menjadi salah satu ciri utama yang membedakan antara ilmu dengan pengetahuan lainnya. Objek ilmu yang bersifat empiris merupakan kekuatan sekaligus kelemahan ilmu dibandingkan pengetahuan lainnya. Ciri-ciri bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris, yaitu dapat ditangkap oleh panca indera, bersifat terukur, dapat diamati, dapat diverifikasi oleh pihak lain. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara metodis dalam rumusan yang mudah dipahami, artinya bahwa ilmu harus disusun secara sistematis dalam bentuk limas. Unsur yang membentuk limas ilmu terdiri dari konsep-konsep, perubah-perubah, hipotesis-hipotesis, dan pengukuran-pengukuran. Hubungan antara unsur-unsur yang membentuk sebuah limas ilmu hendaknya bersifat fungsional sehingga terbentuk sebuah kesatuan yang sistematis untuk digunakan memperoleh kebenaran. Tujuan tertinggi keberadaan ilmu yang diciptakan manusia adalah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ilmu haruslah bersifat universal. Ciri ilmu yang bersifat universal yaitu bebas ruang, bebas waktu, bebas nilai. Sifat universalitas yang dicita-citakan ilmu nampaknya lebih mungkin dicapai oleh ilmu-ilmu yang sudah mapan atau oleh ilmu alam dan ilmu eksakta. Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial, sifat universalitas keilmuannya sulit dicapai. Nilai-nilai yang paling berpengaruh pada universitas ilmu adalah ideologi dan etika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etos ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan suatu bidang pengetahuan yang berupaya memahami dinamika masyarakat manusia dalam berbagai aspeknya. Dalam pandangan Dahrendorf, ilmu sosial pada dasarnya adalah sebuah konsep ambisius yang mencoba merangkum berbagai disiplin yang memiliki tujuan serupa, mempelajari kehidupan sosial. Namun, dalam kenyataannya, ilmu sosial tidaklah berdiri sebagai satu kesatuan metodologis yang solid. Bentuk tunggal ilmu sosial mengandaikan adanya komunitas metode dan pendekatan yang seragam, tetapi kondisi tersebut hanya diamati oleh segelintir ahli. Karena itu, bentuk jamaknya ilmu-ilmu sosial lebih mencerminkan kenyataan bahwa bidang ini terdiri atas berbagai disiplin dengan latar sejarah, metode, dan fokus kajian yang beragam. Ilmu-ilmu sosial mencakup disiplin seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, hingga geografi sosial, dan psikologi sosial. Setiap disiplin menawarkan perspektifnya sendiri dalam memahami masyarakat. Ekonomi mengkaji distribusi sumber daya, sosiologi meneliti struktur sosial dan interaksi manusia, antropologi menggali kebudayaan, sementara ilmu politik mempelajari kekuasaan dan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula pendekatan normatif dari hukum, teori politik, dan filsafat sosial yang memberi warna etis dan filosofis dalam memahami realitas sosial.
Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa etos ilmu sosial bersifat plural, terbuka terhadap berbagai pendekatan, dan tidak terkungkung oleh satu paradigma tunggal. Akar historis ilmu sosial tidak dapat dipisahkan dari filsafat moral, sebagaimana ilmu alam berakar pada filsafat alam. Pada tahap awal perkembangannya, kajian masyarakat masih sangat normatif dan reflektif, berfokus pada bagaimana manusia seharusnya hidup. Namun, memasuki abad ke-18, dua peristiwa besar mengubah arah perkembangan ilmu sosial secara drastis, revolusi industri di Inggris dan revolusi bourgeois di Prancis. Kedua revolusi tersebut membentuk kondisi sosial politik baru yang membutuhkan penjelasan ilmiah. Munculnya kelas pekerja industri, urbanisasi masif, transformasi ekonomi, serta perubahan terstruktur negara dan masyarakat mendorong lahirnya ilmu-ilmu sosial modern. Dengan demikian, etos ilmu sosial dibangun di atas kebutuhan historis untuk memahami perubahan masyarakat secara sistematis. Dalam perjalanan perkembangannya, ilmuwan sosial banyak terinspirasi oleh keberhasilan ilmu alam. Adaptasi metode ilmiah dari fisika, kimia, dan biologi ke ranah sosial dianggap dapat memberikan ketelitian dan objektivitas dalam mempelajari masyarakat. Upaya ini melahirkan tokoh-tokoh penting seperti Auguste Comte yang memperkenalkan positivisme dan Emile Durkheim yang menegaskan perlunya memperlakukan fakta sosial sebagai realitas objektif. Namun, pengaruh metode ilmu alam hanya merupakan satu sisi dari perkembangan ilmu sosial. Fenomena sosial memiliki karakter unik, subjektif, interpretatif, dan syarat makna yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan pendekatan positivistik. Seiring waktu, muncullah dikotomi metodologis dalam ilmu sosial. Di satu sisi, terdapat tradisi ilmu sosial empiris yang bersifat deskriptif, berfokus pada observasi dan pengukuran, serta mengembangkan teknik penelitian yang semakin canggih seperti survei, eksperimen, dan analistik statistik. Namun, tradisi ini sering dianggap lemah dalam menghasilkan teori universal yang kumulatif. Di sisi lain, terdapat pendekatan normatif dan interpretatif yang berasal dari tradisi historis dan humaniora. Pendekatan ini lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap makna tindakan sosial, sebagaimana dipelopori oleh Max Weber. Dikotomi ini menunjukkan bahwa ilmu sosial tidak dapat dibatasi dalam satu definisi metodologis, tetapi harus dilihat sebagai medan intelektual yang memadukan berbagai cara memahami realitas manusia. Dengan demikian, jika ilmu sosial dilihat sebagai sebuah keseluruhan, tampak bahwa ia merupakan bidang yang tidak sepenuhnya teratur. Ketidakaturan ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan konsekuensi logis dari kompleksitas objek kajiannya manusia dan masyarakat yang bersifat dinamis, berlapis, dan dipengaruhi oleh banyak variabel yang selalu berubah. Etos ilmu sosial justru terletak pada kesediaannya untuk terus mengembangkan cara-cara baru dalam memahami fenomena sosial tanpa terpaku pada satu dogma metodologis. Pada akhirnya, etos ilmu sosial mencerminkan semangat kritis, reflektif, dan empiris dalam memahami masyarakat. Ia berdiri di persimpangan antara penjelasan ilmiah dan pemahaman interpretatif, antara deskripsi objektif dan refleksi normatif. Melalui perpaduan tersebut, ilmu sosial tidak hanya berupaya menjelaskan dunia sebagaimana adanya, tetapi juga memberi ruang bagi manusia untuk memikirkan bagaimana dunia sosial seharusnya dibentuk. Etos ini menjadikan ilmu sosial sebagai bidang kajian yang dinamis, plural, dan selalu relevan dalam membaca perubahan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria kebenaran ilmiah. Manusia sejak dahulu selalu berusaha mengembangkan ilmu dan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran,
baik kebenaran ilmiah maupun kebenaran sejati. Kebenaran sejati seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai absolut yang bersumber dari keyakinan, agama, atau filsafat. Namun, sesuai dengan objek ilmu yang bersifat empiris, maka kebenaran yang dicari oleh ilmu pengetahuan adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah memiliki ciri khas yang dapat diuji, diverifikasi, dan dikaji ulang oleh siapapun melalui metode ilmiah. Dengan demikian, kebenaran ilmiah tidak hanya bergantung pada keyakinan pribadi, melainkan pada bukti nyata yang dapat diamati dan diuji secara sistematis. Upaya untuk mencari kebenaran yang objektif tentu tidaklah mudah. Hal ini terutama terlihat dalam ilmu sosial, di mana objek kajiannya adalah manusia dengan segala aktivitasnya yang sangat dinamis. Manusia tidak hanya bertindak berdasarkan rasionalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi, budaya, tradisi, serta kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dalam proses pencarian kebenaran ilmiah, sering muncul berbagai pandangan yang bias. Bias ini dapat bersumber dari warisan generasi lama, misalnya proses pembelajaran yang diterima dari orang tua atau lingkungan keluarga. Baik benar maupun salah, suka atau tidak suka, kita seringkali harus menerima warisan tersebut sebagai bagian dari proses sosialisasi. Selain itu, pengaruh lingkungan politik juga sangat besar dalam membentuk kebenaran yang diyakini masyarakat. Dalam banyak kasus, kebenaran di lingkungan sosial seringkali dipengaruhi oleh kepentingan penguasa. Akibatnya, masyarakat tidak berani membuat terobosan baru untuk menjunjung suatu kebenaran, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kebenaran yang seharusnya bersifat objektif dan universal terkadang menjadi relatif karena adanya tekanan atau dominasi kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik yang melingkupinya. Faktor lain yang mempengaruhi pencarian kebenaran adalah individu itu sendiri. Setiap individu memiliki cara pandang, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, individu dapat menjadi sangat dominan dalam menerima atau menolak suatu perubahan. Konsep idealisme misalnya, terkadang mudah diterapkan pada masyarakat di tingkat menengah dan atas. Namun, masyarakat di tingkat ini juga mudah sekali menunjukkan resistensi apabila idealisme tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan terhadap gagasan baru, meskipun gagasan tersebut memiliki dasar ilmiah yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ukuran kebenaran ilmiah. Ada 3 teori tentang kriteria kebenaran ilmiah, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Teori koherensi mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila ia berkoherensi atau merujuk pada sesuatu yang telah dianggap benar sebelumnya. Teori ini banyak digunakan pada ilmu pasti alam dan kemudian juga dianut di kalangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Kebenaran koherensi dalam ilmu sosial terlihat pada rujukan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis gejala dan peristiwa yang diamati. Teori koherensi mengatakan bahwa apabila aksioma satu sebagai sesuatu yang benar, maka dapat disusun berbagai dalil dari aksioma tersebut. Teori koherensi awal mulanya dikembangkan oleh Aristoteles. Teori korespondensi mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila berkorespondensi dengan fakta, data, dan informasi. Artinya, bahwa kebenaran tersebut harus ditunjang oleh keadaan empirik. Kebenaran korespondensi juga memiliki kedalaman dilihat dari orang yang mengamati fakta, mengumpulkan data, dan memberikan informasi yang benar. Contoh dari korespondensi adalah ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, bukan Kuala Lumpur.
Kebenaran korespondensi dalam ilmu sosial terlihat pada metode yang digunakan dalam mencari data, jumlah data yang dimiliki, validitas dan reliabilitas data yang digunakan serta menganalisa gejala dan peristiwa pemerintahan yang diamati secara mendalam dan komprehensif. Teori pragmatis mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Artinya, benar atau tidaknya suatu pernyataan akan diukur dari kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Teori pragmatis dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce. Kebenaran pragmatis dalam ilmu sosial terlihat dari kedalaman suatu kejadian, sehingga kajian tersebut menyumbangkan kegunaan atau saran yang dapat dilaksanakan secara langsung atau saran praktis, maupun untuk kegunaan atau saran yang dapat menjadi dasar pengembangan ilmu di masa yang akan datang, atau saran akademis. Ke dalam kesimpulan dari sebuah kajian akan menjadi cermin bahwa ilmu tersebut semakin berkembang dan akan menghasilkan banyak pengikutnya. Dalam mencari kebenaran melalui metode ilmiah, ketiga teori kebenaran tersebut hendaknya digunakan secara komprehensif. Penggunaan teori koherensi akan nampak pada bagian yang membahas tentang teori atau tinjauan pustaka. Penggunaan teori korespondensi akan nampak pada bagian yang memuat tentang fakta, data, dan informasi. Sedangkan penggunaan teori pragmatis akan nampak saran yang dibuat dalam suatu tulisan ilmiah. Dalam mencari kebenaran melalui metode ilmiah, seorang perlu memiliki landasan pemikiran yang akan digunakan sebagai rujukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara metodologi, metode, dan teknik. Perkembangan suatu disiplin ilmu senantiasa bergantung pada metodologinya. Dalam mempelajari metodologi ilmu, termasuk ilmu pemerintahan, hanya diajarkan pada mahasiswa tingkat magister maupun doktor. Untuk tingkat sarjana, materi dari metodologi ilmu dimasukkan ke dalam mata kuliah filsafat ilmu, padahal metodologi ilmu menampilkan pemikiran metodologis yang didorong oleh kebutuhan akademik dalam rangka memajukan ilmu bersangkutan. Metode dan metodologi sering disalahartikan sebagai istilah yang sama, padahal keduanya berbeda meskipun saling berkaitan. Metode adalah cara atau jalan kerja ilmiah untuk memahami objek penelitian, biasanya berkaitan dengan prosedur pengumpulan dan analisis data. Dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah melalui langkah-langkah metode ilmiah. Metodologi adalah ilmu tentang metode, yaitu landasan berpikir, prinsip, dan logika yang menjelaskan mengapa suatu metode dipilih dalam penelitian. Metodologi bersifat lebih luas dan konseptual, sedangkan metode bersifat operasional. Metodologi bersifat netral karena merupakan bagian dari logika ilmiah, namun kesimpulan penelitian bisa tidak netral karena dipengaruhi sudut pandang peneliti sejak awal. Teknik penelitian adalah langkah-langkah praktis dan spesifik untuk menjalankan metode di lapangan. Teknik bersifat khas sesuai disiplin ilmu dan menjadi bentuk pelaksanaan konkret dari metode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu, yaitu hakikat ada, yang ingin diketahui serta batas-batas pengetahuan yang ingin dicapai. Dalam ilmu pemerintahan, ontologi bertumpu pada objek empiris yang diasumsikan memiliki keserupaan relatif tetap dalam jangka waktu tertentu dan tidak terjadi secara kebetulan melainkan memiliki keteraturan. Berdasarkan hal tersebut, objek ilmu pemerintahan terdiri dari objek materia berupa negara dan objek forma berupa hubungan antara negara dan rakyat dalam konteks kewenangan serta pelayanan publik. Secara ontologis, objek ini memiliki kesamaan dengan ilmu politik, ilmu negara, hukum tata negara, dan administrasi negara,
karena berada dalam satu ikatan metodologis. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui metode ilmiah. Ilmu dianggap sebagai pengetahuan yang diperoleh secara sistematis dengan menggunakan metode keilmuan, sehingga epistemologi selalu berkaitan erat dengan metodologi dan menjadi ciri khas suatu disiplin ilmu. Epistemologi menekankan netralitas ilmu dalam proses memperoleh kebenaran. Aksiologi membahas nilai kegunaan ilmu, yaitu bagaimana ilmu dimanfaatkan, serta fungsi moralnya dalam membedakan yang baik dan buruk. Dalam konteks ilmuwan, aksiologi menuntut tanggung jawab untuk menentukan sikap serta fungsi ilmu bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh secara ilmiah, dan aksiologi menilai untuk apa ilmu tersebut digunakan serta manfaatnya bagi kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah dan pemerintahan adalah dua konsep yang saling berkaitan. Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan sah atau authority, sedangkan pemerintahan adalah proses pelaksanaan kewenangan tersebut dalam mengatur masyarakat. Sejak awal peradaban manusia, kebutuhan mengatur kehidupan bersama melahirkan bentuk pemerintahan sederhana yang dipimpin kepala suku untuk pertahanan dan ketertiban. Perkembangan masyarakat agraris di lembah sungai besar seperti Mesopotamia, Indus, dan Yangtze mendorong lahirnya birokrasi guna mengolah irigasi, distribusi hasil pertanian, dan stabilitas sosial. Di Yunani kuno, muncul sistem demokrasi awal yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, menandai berkembangnya pemikiran politik setelah praktik pengembangan pemerintahan terbentuk lebih dahulu. Dalam ilmu pengetahuan, pemerintahan dipandang sebagai bagian dari politik. Perbedaan penting terletak pada kewenangan yang sah dan diakui masyarakat, berbeda dengan kekuasaan yang bisa bersifat memaksa tanpa legitimasi. Pemerintah modern menekankan penggunaan kewenangan untuk kepentingan publik. Saat ini, pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik, penjamin kesejahteraan, serta penjaga ketertiban. Prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan orientasi pada rakyat menjadi pedoman utama. Kesimpulannya, pemerintah adalah lembaga berotoritas sah, sedangkan pemerintahan adalah proses menjalankan otoritas tersebut yang berkembang dari sistem primitif menjadi organisasi pelayanan publik modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi beda pemahaman antara ilmu filsafat dengan filsafat ilmu. Ilmu filsafat dan filsafat ilmu sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan fokus dan tujuan. Ilmu filsafat membahas persoalan mendasar tentang realitas, kebenaran, pengetahuan, nilai, dan makna hidup manusia. Filsafat bersifat luas dan reflektif, bertujuan membentuk cara berpikir kritis, rasional, dan bijaksana terhadap berbagai persoalan kehidupan. Sementara itu, filsafat ilmu memiliki ruang lingkup lebih khusus, yaitu mengkaji ilmu pengetahuan itu sendiri. Filsafat ilmu menelaah bagaimana ilmu dibangun, bagaimana kebenaran ilmiah diperoleh, serta batas dan tanggung jawab penggunaan ilmu. Objek kajiannya bukan realitas secara langsung, melainkan proses, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Perbedaan utama terletak pada objek dan tujuan. Ilmu filsafat bersifat umum dan mendasar untuk memahami makna kehidupan, sedangkan filsafat ilmu bersifat khusus sebagai landasan dan pengarah perkembangan ilmu agar tetap berada pada jalur kebenaran dan nilai kemanusiaan. Keduanya saling melengkapi karena filsafat memberi kedalaman makna, sedangkan filsafat ilmu mengontrol arah dan etika perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian B,
Jelaskan konkret dari filsafat dan penjabaran dari etimologis filsafat. Filsafat bukanlah ilmu yang jauh dari kehidupan, melainkan aktivitas berpikir kritis, sadar, dan mendalam terhadap berbagai persoalan hidup. Filsafat muncul ketika manusia mulai bertanya, meragukan, dan mencari makna di balik suatu kebenaran. Tidak hanya berhenti pada apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana. Secara konkret, filsafat tampak dalam sikap tidak mudah percaya, tidak tergesa-gesa menyimpulkan, serta mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang untuk menemukan kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berasal dari kata philos atau cinta dan sophia kebijaksanaan yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Makna ini menegaskan bahwa filsafat adalah proses pencarian kebenaran yang terbuka, reflektif, dan penuh kerendahan hati intelektual. Dengan demikian, filsafat merupakan usaha manusia untuk hidup secara sadar dan bermakna melalui kebiasaan berpikir kritis, reflektif, dan bertanggung jawab, sehingga menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan memahami kehidupan secara lebih bijaksana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemahaman tentang siapakah sosok filsuf. Filsuf bukan sekedar pemikir rumit yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan individu yang memiliki cara berpikir kritis, reflektif, dan mendalam terhadap realitas. Ia memiliki kegelisahan intelektual, tidak puas dengan jawaban instan, serta selalu mempertanyakan alasan di balik suatu kebenaran. Seorang filsuf diukur bukan dari gelar, tetapi dari sikap berpikirnya. Berani meragukan untuk menemukan dasar yang lebih kuat, menggunakan akal secara jujur, dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan nilai, makna, dan dampak kemanusiaan dalam setiap persoalan. Filsuf juga memiliki kerendahan hati intelektual, menyadari keterbatasan pengetahuan, dan terbuka terhadap dialog serta perbedaan pendapat. Dengan demikian, filsuf adalah pencari makna yang membantu manusia berpikir lebih jernih, bijaksana, dan sadar akan tanggung jawab hidup, sehingga filsafat justru dekat dengan kehidupan nyata, bukan jauh darinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pemahaman tentang fenomenologi filsafat. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang menekankan pemahaman pengalaman manusia secara jujur dan apa adanya. Fokus utamanya bukan pada teori atau data ilmiah, tetapi pada bagaimana sesuatu dialami dan dimaknai oleh kesadaran manusia. Manusia dipandang sebagai subjek yang sadar dan memberi makna, bukan sekedar objek kajian ilmiah. Tokoh utamanya, Edmund Husserl, menekankan sikap menunda penilaian agar realitas dilihat secara jernih tanpa prasangka. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomenologi mendorong empati dan pemahaman mendalam terhadap pengalaman orang lain. Dengan demikian, fenomenologi membantu manusia memahami dunia dan makna kehidupan dari sudut pandang pengalaman subjektif secara lebih utuh dan manusiawi. Selanjutnya, masuk pada huruf F, jelaskan bahwa pengantar filsafat ilmu akan membawa saudara dalam mempelajari sejarah perkembangan ilmu, termasuk aliran ilmu pemerintahan di Indonesia. Pengantar filsafat ilmu merupakan dasar penting untuk memahami ilmu pengetahuan secara utuh sebagai hasil proses sejarah, cara berpikir, dan nilai-nilai yang melatar belakanginya. Melalui kajian ini, mahasiswa diajak menelaah pertanyaan mendasarkan tentang hakikat ilmu, cara memperoleh pengetahuan, dan tujuan penggunaannya, sehingga memahami bahwa ilmu berkembang sesuai konteks sosial, politik, dan budaya dari masa ke masa. Keterkaitannya dengan ilmu pemerintahan terlihat pada perkembangan pemikiran pemerintah di Indonesia yang dipengaruhi sejarah kolonialisme, pembentukan negara, dan dinamika demokrasi. Perkembangannya bergerak dari pendekatan normatif menuju pendekatan empiris dan kritis. Filsafat ilmu juga memperkenalkan aliran seperti positivisme, interpretivisme, dan kritisisme yang menjujur arah kajian ilmu pemerintahan dari yang menekankan aturan dan struktur formal hingga menyoroti makna partisipasi masyarakat dan relasi kekuasaan.
Dengan demikian, pengantar filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir kritis, reflektif, dan terbuka dalam memahami sejarah serta perkembangan ilmu pemerintah di Indonesia secara dinamis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi ilmu. Ilmu memiliki 5 fungsi utama, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, memverifikasi, memprediksi, dan membentuk teori. Fungsi mendeskripsikan berperan memberikan gambaran dan definisi yang jelas mengenai objek kajian. Fungsi menjelaskan bertujuan mengungkap hubungan sebab akibat suatu gejala dengan dukungan konsep, hukum, dan teori. Fungsi memverifikasi digunakan untuk menguji kebenaran teori atau proposisi melalui fakta empiris yang dapat memperkuat, menolak, atau memodifikasi teori. Fungsi memprediksi memungkinkan ilmu memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan keadaan saat ini dengan tingkat ketepatan yang semakin tinggi. Fungsi tertinggi adalah membentuk teori, yaitu hasil akumulasi dari keempat fungsi sebelumnya untuk menghasilkan teori baru yang terus diuji dan disempurnakan agar ilmu tetap relevan. Tanpa teori yang kuat, suatu ilmu akan menjadi tumpul dan tertinggal. Dalam konteks ilmu pemerintahan, kelima fungsi tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, sehingga masih memerlukan pengembangan agar mampu menjalankan perannya ilmiah secara utuh. Selanjutnya, huruf G, jelaskan paradigma ilmu pemerintahan yang lama dan paradigma yang baru. Paradigma ilmu pemerintahan adalah cara pandang dasar dalam memahami dan memecahkan persoalan pemerintahan. Paradigma lama bersifat negara sentris dan struktural, memandang pemerintah sebagai aktor utama yang bekerja secara hierarkis dan top-down dengan fokus pada aturan, kewenangan, dan stabilitas. Masyarakat lebih dilihat sebagai objek yang diatur, dan pendekatan yang digunakan cenderung positivistik serta normatif. Sebaliknya, paradigma baru muncul sebagai respon atas keterbatasan tersebut. Paradigma ini memandang pemerintahan sebagai proses yang dinamis dan melibatkan banyak aktor, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi sosial. Fokus kajiannya bergeser pada interaksi, partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas relasi antara pemerintah dan warga. Perbedaan utamanya terletak pada pandangan tentang kekuasaan dan peran masyarakat. Paradigma lama menekankan dominasi negara dan keteraturan struktural, sedangkan paradigma baru menekankan kolaborasi, partisipasi, dan pendekatan yang lebih konstekstual serta manusiawi, sesuai dengan tuntutan pemerintahan modern. Yang terakhir, huruf H jelaskan tentang Indonesia sebagai tungku peleburan atau melting pot budaya besar dunia. Indonesia disebut sebagai tungku peleburan budaya dunia karena sejak lama berada di jalur pertemuan berbagai peradaban. Letak geografisnya yang strategis membuat Nusantara menjadi titik temu pengaruh India atau Hindu-Buddha, Islam, dan Barat, yang tidak sekedar masuk tetapi berbaur dengan budaya lokal hingga membentuk identitas khas. Proses peleburan ini tampak dalam bahasa, tradisi, seni, serta nilai toleransi dan gotong royong yang hidup dalam masyarakat. Keberagaman suku, agama, dan adat dirangkai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga perbedaan menjadi kekuatan persatuan. Dengan demikian, Indonesia bukan hanya tempat pertemuan budaya, tetapi ruang kreatif yang mengolah perbedaan menjadi identitas nasional yang dinamis dan harmonis. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih.